Ya, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai untuk perkuliahan kali ini, mata kuliah NLP. Di sini kita akan membahas tentang question answering, di mana di slide tersebut, di judul slide, ditulisnya adalah question answering, kemudian disertai topik terkait. Maksudnya sebagai landasannya, ada topik-topik terkait yang kita bahas. Sumbernya seperti sebelum-sebelumnya, yaitu sumber utama adalah materi perkuliahan NLP dan juga NLU, ada dua mata kuliah. Untuk NLP sendiri ada beberapa tahun ya. Em, dan juga ada slide dan juga videonya yang ada di Stanford University, juga buku Speech and Language Processing 3 yang tersedia full text online. Nah, topik bahasan kali ini kita adalah yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang berikutnya adalah apa itu question answering. Nah, khususnya dalam hal apa inputnya dan outputnya untuk question answering, dan yang terkait tadi yaitu information retrieval, LLM, dan RAG. Kemudian berikutnya kita akan membahas question answering di sini ditinjau dari dimensi atau sudut pandang ya. Jadi sebenarnya ada beberapa dimensi atau sudut pandang. Salah satunya sudut pandang yang penting itu adalah apakah question answering itu adalah closed book atau question answering itu open book. Yang open book sendiri di sini akan dibagi menjadi dua bahasan, yaitu open book yang dimana bukunya buku yang singkat, yaitu atau ya di sini saya tulisnya open note, yang disebut dengan reading comprehension atau pemahaman membaca, seperti halnya kalau untuk tes seperti misalkan eh, apa kemampuan berbahasa Inggris, yaitu seperti misalkan di kita ada IPRT, ada IELTS, ada TOEFL ya. Itu kan ada tes reading comprehension, seperti itu ya kita bayangkan. Itu dengan open book dari bukunya sedikit, yang teksnya hanya singkat. Kemudian yang kedua adalah open book, di mana open book ini menggunakan buku yang benar-benar terbuka, luas, seperti halnya kita bisa mengakses apapun di internet, yaitu menggunakan RAG, Retrieve Augmented Generation. Ya, pertama adalah pendahuluan. Kita akan melihat dulu dari sisi masukan atau input. Dalam hal ini adalah input dari user, dari kita sebagai pengguna. Di mana untuk question answering, seperti halnya namanya, question answering itu adalah question, tanya jawab, sistem tanya jawab, atau kadang disebutnya secara lebih lengkap adalah sistem tanya jawab otomatik, automatic question answering system. Di mana tentunya input dari kita sebagai user adalah question atau pertanyaan. Jadi ini adalah pertanyaan, uh, inputnya. Kemudian yang berikutnya information retrieval. Information retrieval itu adalah implementasinya utamanya adalah search engine. Ya kita udah tahu ya search engine, sehingga uh, input dari user itu adalah query. Kemudian kalau LLM yang kita juga sudah sangat intensif menggunakannya, itu inputnya adalah prompt. Apa yang dimaksud dengan question, query, dan prompt, dan contoh dan ininya apa perbedaannya nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya. Kemudian sesuatu yang mungkin relatif baru, diperkenalkan relatif baru, apa yang disebut dengan Retrieve Augmented Generation atau RAG. Di mana RAG ini merupakan dapat dikatakan sebuah teknik ya, atau mungkin mempunyai level atau abstraksi yang lebih tinggi, yaitu sebuah framework yang RAG itu digunakan biasanya sebagai pendukung atau bagian atau pendukung dari baik itu question answering maupun LLM. Ya.
Di mana RAG itu kalau input dari user artinya karena dia merupakan bagian atau konteksnya dari question answering, maka kalau RAG mendukung question answering, maka dia adalah question. Tentang RAG sendiri nanti juga ada penjelasan lebih jelasnya, ilustrasinya di slide-slide berikutnya. Kemudian RAG, Retrieve Augmented Generation, yang itu bisa juga mendukung untuk di samping question answering, yaitu untuk LLM, maka input dari user yang berkaitan dengan user, RAG di konteks LLM adalah inputnya adalah prompt. Ya, jadi RAG, Retrieve Augmented Generation, Retrieve Augmented Generation itu kata kata intinya adalah generation. Generation yang diaugmentasi dengan retrieval. Artinya generation um, menghasilkan, mengenerate ya, mengenerate dalam hal ini kita dalam NLP umumnya adalah mengenerate text generation, tapi di dalam prosesnya itu didukung, diperkaya, augmented, diperluas menggunakan retrieval. Jadi ini ada yang berkaitan tadi itu, yaitu retrieve menggunakan seperti search engine, jadi bisa melihat open book ke internet. Ini bisa RAG itu bisa untuk konteks question answering maupun LLM. Kita sudah mengenal question di question answering. Nah, question ini ada pertanyaan ya, kalimat tanya. Kalimat tanya itu kan kita bisa membuatnya dan kita bisa mengenalinya kalimat tanya itu dengan adanya kata tanya. Seperti misalkan apakah, bagaimana, siapa, di mana. Atau juga kadang-kadang dengan tanda baca, eh, tanda baca pertanyaan, tanda tanya, gitu ya. Em, Seperti itu. Jadi adalah pertanyaan. Pertanyaan itu kita tahu mirip dengan query. Jadi kalau kita menggunakan search engine seperti misalkan kita waktu googling kita kan menggunakan query. Nah, itu kan sebenarnya pertanyaan meskipun hanya berupa kata-kata kunci ya. Sedang prompt lebih luas artinya dibandingkan dengan question dan query. Jadi question dan query itu mirip, setara katakanlah gitu, sedangkan prompt itu lebih luas. Nah, eh, ini adalah penjelasannya, di mana query itu adalah permintaan pencarian atau permintaan data atau juga daftar kata kunci pencarian. Ya, di query sendiri di bahasa Indonesia udah ada di KPPI, jadi query seperti ini ya, keyword ketika aja. Di mana di KPPI dikatakan sekumpulan instruksi khusus untuk mengekstraksi data dari pangkalan data. Pangkalan data itu maksudnya database ya, bahasa bahasa teknisnya saja. Ya, jadi kalau pertanyaan itu di question answering itu dengan menggunakan kalimat tanya, tapi kalau query itu hanya bisa menggunakan kata kunci, tapi pada prinsipnya dapat dikatakan sama. Sedangkan prompt itu di samping query, jadi prompt itu bisa query ya, bisa permintaan data, di samping query atau answer, prompt itu juga bisa perintah. Ini jadi sebenarnya ada permintaan atau pencarian, tapi bisa juga perintah. Artinya prompt itu lebih luas daripada query. Sedangkan kalau arti harfiahnya sebagai pemandunya, teks pemandu. Kita masih lanjutkan. Input tadi question mirip dengan query. Question yang kita eh, gunakan di question answering atau query di information retrieval yaitu di search engine. Misalkan contohnya question itu adalah ada kata tanya. Bagaimana cara membuat kue bolu? Nah, di sini ada kata tanya, di sini ada tanda tanya.
Ya, meskipun mungkin kadang-kadang secara sehari-hari kadang-kadang nggak usah pakai kata tanya. Cara membuat kue bolu pakai tanda tanya aja atau kadang-kadang ada kata tanya di sini ada pakai tanda tanya. Nah, ini question itu adalah seperti itu, pertanyaan. Ya, jadi ini terbatas eh, ke pertanyaan. Ya, kemudian kalau query, misalkan contohnya resep kue bolu. Sedangkan prompt itu lebih luas dibandingkan dengan question and query. Jadi selain pertanyaan, ya, prompt bisa pertanyaan, tapi prompt itu bisa berupa instruksi. Jadi seperti misalkan contohnya, buatlah. Nah ini kan instruksi. Kita tidak bisa atau tidak cocok kalau kita menggunakan instruksi untuk question answering dan juga sebenarnya tidak cocok kalau menggunakan em, instruksi untuk information retrieval. Tapi di sini prompt yang nanti gunanya untuk LLM. Jadi prompt itu contohnya di sini adalah perintah. Buatlah. Kalau buatlah resep berarti kan nanti outputnya resep. Ya. Dan di eh, question answering dan di information retrieval itu nggak cocok seperti itu. Jadi ini adalah instruksi, misalkan contohnya buatlah resep kue bolu yang aman untuk menderita diabetes, namun tetap enak rasanya. Ya seperti itu contohnya. Eh, ini sebagai pendahuluan apa yang disebut dengan information retrieval. Information retrieval itu pada intinya adalah inputnya tadi sudah dikatakan adalah pertanyaan. Kemudian outputnya nanti akan disebutkan di slide berikutnya adalah daftar dokumen yang terkait dengan pertanyaan dan dokumennya di ranking atau digambarkan dengan seperti ini. Ya, jadi input dari information retrieval dari user adalah query, kemudian outputnya adalah dokumen yang terkait dengan query yang di ranking berdasarkan relevansinya. Ya, jadi salah satu kata kunci yang penting di sini adalah relevansi. Ya, jadi relevansi itu lebih luas daripada similarity. Kita lanjut. Ya, untuk information retrieval itu sendiri sebenarnya em, caranya bisa dengan saya back dulu, bisa dengan yang klasik yaitu dengan inverted index seperti ini, ada nanti ada pembobotan TF-ITF dan lain-lain biasanya, yang itu juga artinya menggunakan vektor yang sparse, ya vektor yang jarang, ya di sini adalah vektor-vektor yang jarang, dan juga dengan kata lain ini adalah yang non semantik. Kemudian di sini adalah yang dense, yaitu yang neural base itu dense, artinya yang semantik base. Penjelasan lebih lengkap ada di eh, ini ya, ada di menggunakan bahasan lain ya. Nanti ada saya ada menggunakan slide dan video rekamannya ada yang khusus membahas ini. Kemudian untuk RAG sendiri, RAG itu adalah Retrieve Augmented Generation. Sekali lagi, kata intinya atau headword-nya adalah generation. Jadi bagaimana dia mengenerate, mengenerate tapi diperkaya dengan retrieve augmented. Ya. Ini bisa dalam konteks question answering ataupun dalam konteks LLM. Di kita tentunya bahasan kita sekarang itu adalah terutama lebih fokus ke question answering. Jadi bagaimana nanti question answering itu diperkaya dengan retrieve augmented generation ini. Ya ini ilustrasi singkat retrieve augmented generation bahwa hasilnya adalah generate di generator text generator. Dalam hal ini kita NLP khususnya misal text generator meskipun tidak harus teks tapi di kita adalah menggunakan text generator. Jadi apa ada
ada di samping generator, nanti ada melakukan proses retrieval dulu. Retriever ini seperti kita tadi lihat, saya back ya, back di sini. Information retrieval, ini kan adalah retrieval. Retrieval itu artinya apa di sini? Retrieval itu adalah meretrieve ke dokumen-dokumen yang ada, salah satunya yang biasa di search engine dari internet, dokumen-dokumen di internet. Artinya di sini adalah meretrieve dari dokumen-dokumen di internet, misalkan menggunakan inverted index atau inverted documents. Artinya ini menggunakan pendekatan cara yang klasik, misalkan seperti itu. Ya, jadi di sini bagaimana with, with augmented generation, artinya generation yang diperkaya dengan retrieval. Ya, kalau kita lihat di sini, misalkan contohnya ChatGPT, kalau kita langsung bertanya di ChatGPT di sini, artinya apa? Artinya kalau kita bertanya itu ChatGPT menjawab dari modelnya dia, modelnya ChatGPT saja. Jadi ChatGPT itu atau LLM pada umumnya sudah melakukan training, berbagai training. Training itu baik itu trainingnya pre-training menggunakan language model dengan data yang sangat besar dan bervariatif, menggunakan language model atau secara umum semi supervised learning, kemudian dilakukan supervised learning fine tuning dengan supervised learning yang juga mungkin banyak. Kemudian model ChatGPT itu kan udah eh, pintar ya karena dia udah di training dengan data yang banyak dengan beragam task itu dengan pre-training dan beberapa banyak supervised learning sehingga dia pintar artinya kalau di sini apa di kita membuat prompt atau menanyakan sesuatu menanyakan atau juga memerintahkan maka dia melihat langsung menjawab dari langsung modelnya. Tapi kalau kita melakukan retrieve dulu, retrieve augmented sebelum di generate, maka artinya kalau seperti ChatGPT adalah search the web dulu atau run deep search. Run deep search itu kan juga artinya kan sebenarnya dia mencari di web, hanya dia lebih intensif artinya butuh waktu yang mungkin bermenit-menit di sini ya. Ini butuh waktu bermenit-menit karena dia harus retrieve. Di sini juga retrieve tapi cepat. Maksudnya tidak begitu em, perlu jawaban yang panjang, detail dan spesifik dan mungkin lebih akurat gitu ya. Tapi kalau di sini membutuhkan yang lebih detail, lebih panjang lebar, lebih akurat gitu ya, lebih komprehensif. Ini artinya eh, menggunakan contohnya retrieve augmented, di mana retrieve-nya itu adalah retrieve ke web. Berikutnya, demikian juga Gemini juga ada deep research yang di sini juga meretrieve dulu, meretrieve ke dalam hal ini adalah meretrieve ke web. Oke, tadi adalah inputnya. Apa input question answering? Apa input information retrieval atau implementasi utamanya search engine? Apa input LLM? Input-input dari user maksudnya adalah untuk tiga hal itu kemudian juga RAG. Nah, sekarang outputnya. Question answering inputnya tadi adalah pertanyaan, outputnya adalah jawaban. Jawaban yang menjawab pertanyaan. Iya. Kemudian kalau information retrieval itu inputnya adalah query, outputnya adalah daftar dokumen yang di ranking sesuai dengan relevansi dengan query yang dari input. Kemudian kalau LLM, ya input dari user berupa prompt yang itu bisa pertanyaan, bisa perintah, dan outputnya adalah text hasil generation, generasi. Dalam hal ini kita membatasi di bahasan kita di mata kuliah NLP di pertemuan sekarang ini adalah yang teks ya.
Nah, dan ini teks hasil generasi itu juga sesuai permintaan atau perintah pada prompt. Nah, kemudian kalau RAG generation ya RAG itu kan mengenerate. Jadi output akhirnya juga berupa generation yaitu pada proses generator. Sedangkan pada proses retriever itu berupa daftar dokumen. Kita lihat secara singkat ya back. Nah, di sini di RAG itu waktu retrieval itu artinya daftar dokumen. Kemudian setelah itu di generate. Ya, jawaban pada sistem question answering itu bisa sederhana atau umum berupa generasi teks. Ya. Jadi pertanyaan di atau sistem question answering itu outputnya bisa atau apa tanya jawabnya itu bisa sederhana atau fakta sederhana yang disebut dengan faktoid seperti misalkan contohnya hmm, eh, mana atau sebutkan atau ini apa ibu kota Indonesia. Ya, jawabnya sederhana yaitu Jakarta. Tapi bisa juga yang umum. Umum itu artinya bisa narasi, bisa generation text generation. Contohnya misalkan em, apa eh, misalkan bagaimana ciri-ciri orang sakit demam berdarah. Nah, seperti itu kan dia membuat teks yang ya, ya misalkan membuat teks yang berupa ciri-ciri daftar. Ya kita tahu kita intensif menggunakan LLM dan kita bisa menggunakan LLM sebagai question answering ya. Jadi sistem question answering itu merupakan salah satu aplikasi atau fungsi dari LLM ya. Jadi atau dengan kata lain LLM bisa difungsikan sebagai sistem question answering. Ya, tapi tidak semua question answering itu menggunakan LLM. Artinya tanpa LLM pun kita bisa membuat question answering. Misalkan untuk percobaan sederhana, misalkan untuk tugas eksperimen di mata kuliah ini, misalkan ya, kita bisa menggunakan aja question answering menggunakan yang tidak pre-training. Kalau LLM kan otomatis artinya pre-training. Nah, kita bisa juga tidak menggunakan pre-training. Ya, artinya apa menggunakan training supervised learning aja, seperti misalkan menggunakan RNN sederhana, RNN ya meskipun performasinya nggak bagus, tapi maksudnya bisa kita gunakan sebagai bahan percobaan sederhana. Kemudian perbedaannya juga antara question answering dengan LLM, di mana LLM itu eh, adalah biasanya sebuah dialog sistem atau chat. Makanya namanya ChatGPT adalah sistem untuk konversasional. Sedangkan question answering itu biasanya yang standarnya itu adalah satu pertanyaan kemudian dijawab. Ya, tidak ada konversasional meskipun bisa saja dikembangkan menjadi konversasional. Ya, dalam bahasa ini question answering adalah tekstual. Ada juga question answering yang tidak hanya melibatkan teks. Misalkan contohnya seperti ini. Ini misalkan contohnya gambar image ya, foto ininya, inputnya, kemudian ada pertanyaannya, kemudian dijawab. Ada pertanyaannya yang mendasarkan ke gambar. Demikian juga contohnya seperti ini. Ya, kemudian juga eh, pun kalau question answer yang tekstual itu sebenarnya ada macam-macam ya. Misalkan ada yang disebut salah satu contohnya, jadi ada cukup banyak contoh yang lain. Misalkan apa yang disebut dengan community based question answering. Ya ini terutama dulu ya, ini tahun 2017 ada di namanya SEMEVAL. SEMEVAL itu sebuah kompetisi atau workshop ya, di mana workshop ini me- merupakan utamanya adalah kompetisi em, yang terbuka dan sampai sekarang sampai 2025 masih ada.
Di tahun 2017-an itu ada namanya Community Question Answering, di mana intinya adalah ada community, maksudnya community itu adalah seperti Stack Overflow. Di mana Stack Overflow itu adalah tanya jawab, tanya jawab, kemudian ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu nanti mencari, kita ada pertanyaan, pertanyaan itu mencari pertanyaan yang sudah ada di Stack Overflow, di database Stack Overflow yang mirip. Seperti itu, maksudnya Community Question Answering. Ini salah satu contoh. Untuk question answering yang outputnya berupa generasi teks, kita bisa saja menggunakan LLM atau kita bisa ada juga penelitian-penelitian yang khusus meneliti question answering yang tidak melibatkan LLM secara umum. Ya, sistem question answering yang khusus itu bisa lebih unggul dibandingkan dengan LLM yang modern, misalkan akurasinya bisa lebih tinggi, khususnya untuk yang domain spesifik. Ya, domain spesifik itu misalkan untuk masalah kesehatan, masalah apa misalkan keamanan cyber dan lain-lain. Kemudian komputasinya bisa lebih ringan karena ya LLM itu kan hmm, multitask multitask system, bisa question answering, bisa machine translation, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu dan lain-lain. Sebagaimana halnya kalau misalkan LLM bisa machine translation, padahal juga ada Google Translate, ada machine translation gitu kan. Nah, ini sama seperti itu, ada question answering khusus juga. Jadi di sini karena khusus hanya untuk satu task saja, sedangkan LLM itu adalah multitask, nah sehingga bisa menjadi lebih ringan. Karena misalkan kalaupun di pre-training, fine tuningnya hanya dengan question answering aja. Kemudian bisa dikontrol dengan lebih ketat karena lebih spesifik. Dikontrol lebih ketat itu misalkan salah satunya adalah me- bagaimana meminimalisir halusinasi dengan mungkin lebih memudahkan meminimalisir halusinasinya. Namun tentunya LLM yang besar, LLM itu adalah besar, yang multitask, di pre-training menggunakan language model atau semi-supervised learning yang besar, semi-supervised learning yang beragam, kemudian dilakukan supervised learning dengan macam-macam task NLP, itu lebih unggul dari sisi lebih fleksibel LLM itu. Jadi dari topiknya bisa macam-macam, ya topik ataupun domain dari untuk kalau question answering. Kemudian bahasa untuk question answering juga bisa lebih beragam, artinya bisa dari berbagai bahasa Indonesia, topik dan juga domainnya dan lain-lainnya. Kemudian teks yang dihasilkan itu bisa lebih natural. Kalau ini kan kita berbicara adalah question answer yang outputnya adalah generasi teks. Ya, jadi misalkan ada pertanyaan, apa ciri em, orang yang sakit demam berdarah? Nanti generasi teksnya bisa lebih natural. Ini sama seperti atau mirip dengan mesin penerjemah. Mesin penerjemah ada yang mesin penerjemah khusus seperti misalkan Google Translate. Tapi bisa juga kita menerjemahkan menggunakan seperti misalkan ChatGPT. Dalam tidak sedikit kasus, salah satu kelebihan dari LLM untuk terjemahan adalah dia lebih natural, ya. Kalimat-kalimat atau kata-katanya bisa lebih natural, ya. Kemudian karena LLM itu adalah multitask dengan pre-training yang besar, yang banyak, dia pengetahuan umumnya lebih luas. Ya. Itu adalah pendahuluan. Kita lanjut dengan tentang question answering. Ya, kita tadi udah membahas sebenarnya. Kita ulangi lagi di sini. Question answering itu dari user, inputnya berupa question, kemudian keluarannya berupa answer. Ya, jadi tujuan dari question answering sistem ini adalah bagaimana secara otomatis menjawab pertanyaan yang diajukan oleh manusia dalam bentuk bahasa natural. Ya, jadi bisa juga sih sebenarnya kan
Ada seperti kalau kita belajar database, itu kan inputnya berupa query SQL, Structure Query Language, di mana SQL itu bukan bahasa manusia, tapi bahasa ya SQL ya. Nah, di sini question answering tadi pertanyaan inputnya dan pertanyaan itu dalam natural language ya. Ini dulu banget tahun 60-an di mana komputer masih sangat-sangat sangat sederhana. Itu udah ada question answering, contohnya adalah seperti ini, di mana kita menggunakan knowledge-knowledge NLP, seperti misalkan ada dependensi antar kata, ya seperti pertanyaan seperti ini, what do worms eat? Nah ini ada dependensi antar kata, kita tahu misalkan subjek, objek, predikat dan objeknya, kemudian jawabnya seperti itu ada ini apa? Ada proses tas-tas NLP. Tahun 2011 di mana di sini belum mulai marak deep learning ya. Ini belum marak deep learning 2011. IBM itu sudah membuat question answering system yang mengalahkan juara-juara kuis Jeopardy. Jeopardy itu seperti kuis kalau di Indonesia juga ada ya dulu. Mungkin kalian mengikuti atau enggak. Jadi seperti pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu seperti misalkan mungkin ya, seperti misalkan siapakah penulis buku ini apa buku buku klasik buku ini buku cerita dongeng misalkan apa gitu ya seperti itu siapa penulisnya ditulis di tahun berapa misalkan gitu gitu ini bisa mengalahkan artinya di sini pengetahuannya pengetahuan yang umum segala hal ya ini bisa mengalahkan orang di tahun 2011 yang belum ada deep learning. Dan misalkan contohnya, ini adalah pertanyaannya. Ya, pertanyaannya adalah em, ya misalkan ada satu orang yang dia menginspirasi penulis ini yang novelnya terkenal itu siapa namanya misalkan itu kalau kita misalkan siapa em, apa menteri yang melakukan atau siapa perwakilan Indonesia untuk perjanjian Linggarjati misalkan gitulah misalkan siapa saja. Nah ini pada prinsipnya di dalam IBM Watson yang question answering adalah seperti ini. Ini ada pertanyaan, inputnya dari user, dari penyelenggara quiz, kemudian oleh IBM Watson ini sini kemudian dijawab. Pada prinsipnya di sini ada 4 subsistem atau 4 modul. Dari pertanyaan, keluar pertanyaan diproses dulu. Kemudian pertanyaan diproses, kemudian dibuat kandidat-kandidat jawabannya, di generate. Ya, ini adalah di generate kandidat-kandidat jawabannya. Ya dari antara lain dari retrieve. Retrieve-nya itu dari dokumen, artinya dari internet, dan juga dari data-data yang terstruktur. Data-data terstruktur itu ada knowledge base ya, namanya ada misalkan Wikipedia, VBase gitu ya. Kemudian dicari kandidat-kandidatnya di sini, dihasilkan kandidat-kandidatnya. Kemudian kandidatnya itu di skor maksudnya diberi bobot ya, diberi bobot kandidat-kandidatnya. Kemudian antara satu dengan yang lain, jawabannya itu mungkin perlu bisa di merging dan di ranking lagi di sini. Dan seperti itu. Jadi di sini ada eh, dapat dibagi menjadi 4 modul. Artinya tidak end to end. Ya.
Ini yang pra deep learning. Question answering sendiri eh, banyak aplikasinya ya. Salah satunya adalah aplikasi Siri di Apple ya. Kemudian untuk jenis-jenis pertanyaan itu bisa jenis yang faktoid, yaitu fakta-fakta sederhana. Siapa yang menulis Universal Declaration of Human Rights? Berapa banyak kalori dalam dua potong apple pie? Apa atau berapa rata-rata dari apa nih ya umur orang yang autis ya. Kemudian di mana komputer Apple ininya, apa mungkin kantor pusatnya seperti itu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang untuk faktoid, fakta sederhana. Kemudian ada juga yang naratif atau generation ya, yang generation itu berkaitan dengan RAG tadi ya, RAG, Retrieve Augmented Generation. Seperti contohnya misalkan eh, dalam anak-anak ada apa illness gitu, apa yang bisa menyebabkan apa gitu, bla bla seperti itu ya, misalkan contohnya. Ya, kemudian ini ada beberapa yang faktoid, komersial sistem itu bisa menghasilkan faktoid. Ini faktoid contohnya seperti ini. Fakta sederhana. Pertanyaan-pertanyaan, faktoid, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya adalah where, what itu ya. Kalau how berarti kan lebih naratif ya, lebih kompleks. Ya, salah satu pendekatan atau metode question answering adalah salah satunya adalah dari ada subsistem seperti tadi saya cek. Nah, ini ada subsistem. Tapi ada juga dari sudut pandang yang kalau di planning secara umum yang intinya adalah end to end. Ya, kita lihat seperti misalkan contohnya kalau LLM, misalkan contohnya LLM ya yang bisa digunakan untuk question answering juga, itu kan em, standarnya tidak ada seperti misalkan bagaimana mengidentifikasi pertanyaan, apakah pertanyaannya faktoid atau bukan, gunakanlah parsing, call reference dan lain-lain dan lain-lain. Tapi end to end. Ya, jadi di planning secara umum ya termasuk juga LLM dan yang digunakan untuk question answering ya meskipun bukan LLM, question answering pada prinsipnya adalah di planning itu adalah end to end. Ya, ini contohnya yang faktoid yang sama seperti tadi. Ini gambar dengan gambar yang lebih sederhana, di mana ada apa pertanyaan, kemudian pertanyaan diproses dulu. Ini contoh yang tidak seutuhnya end to end ya. Jadi ada proses-proses memformulasikan query, mendeteksi jenis-jenis pertanyaan, apakah faktoid atau bukan, misalkan. Ya, kemudian di sini ada pertanyaannya diproses, di ranking, berarti ada sama-sama gitu ya. Ya, di sini ada question processing mendeteksi jenis pertanyaannya, jenis jawabannya, fokusnya, relasinya, dan lain-lain. Kemudian passage retrieval artinya kalau ini terbuka, domain yang terbuka artinya seperti Watson tadi. Nah, di sini di meretrieve. Kemudian di sini mengekstrak jawabannya, di ranking jawabannya, dan mungkin di sini ada beberapa modul-modul yang bisa dituning secara terpisah. Contohnya misalkan answer extraction. Ya, di sini answer extraction misalkan perlu menggunakan name entity tagger. Ya, jadi name entity tagger itu kita udah bahas saya kira ya, atau name entity recognition. Dicari dulu di proses mana name entity-nya. Ya, jadi seperti misalkan kalau mendeteksi itu jawabannya ada city-nya, kalau ininya apa jenis pertanyaan ada city-nya, ada kota, maka dicari
mana yang kota untuk di kandidat-kandidat jawabannya. Ya, demikian juga contoh yang lain, seperti misalkan ditanyakan, pertanyaannya adalah seperti ini, who, who itu kan siapa, siapa itu maksudnya kan orang ya. Ya karena orang, maka jawabannya adalah nanti dicari name entitas yang berupa orang. Demikian juga yang lain, kalau how tall berarti panjang atau tinggi. Nah, kemudian dicari di kandidat-kandidat jawabannya yang berkaitan dengan panjang, seperti itu ya. Jadi ada subsistem-subsistem atau modul-modul yang diproses, yang bisa di-tuning secara terpisah. Demikian juga untuk yang subsistem yang lain, seperti yang tadi ada answer type detection, cari nama entitasnya, apakah person atau place tadi ya. Pertanyaannya ada pertanyaan tentang nama, artinya dicari nama entity nama. Kemudian dicari kata-kata kunci, eh, kemudian dicari ini apa jenis atau klasifikasi dari pertanyaannya, apakah pertanyaannya itu berupa matematika atau list, kemudian fokus dideteksi fokusnya, pertanyaan itu fokusnya kemana, kemudian hubungan antar kata-kata, jadi ada banyak modul-modul ya. Ini adalah yang klasikal yang sebelum deep learning itu biasanya seperti itu. Kemudian di passage retrieval itu adalah tadi efek-efek dulu ya. Nah, passage retrieval, di sini passage retrieval yaitu di proses retrieve. Passage itu adalah paragraf misalkan. Jadi di sini passage retrieval itu inputnya itu adalah ini dari dokumen-dokumen mungkin koleksi internal dari kita atau bahkan dari internet. Kemudian di retrieve, makanya namanya information retrieval kan, retrieve, di retrieve. Nah, kemudian ini adalah relevan-relevan dokumen. Ini kan information retrieval. Nah, dokumen retrieval itu intinya ini kan adalah information retrieval. Di mana ini adalah query-nya. Kemudian di sini adalah koleksi dokumen. Kemudian output-nya berupa dokumen-dokumen yang relevan. Ya, dokumen-dokumen yang relevan. Kemudian dicari passage-nya. Dokumen itu kan satu, misalkan satu berita, satu artikel berita. Passage itu adalah paragraf dalam berita itu. Ini adalah misalkan dokumen itu berupa berita, artikel berita, dokumen-dokumennya itu. Kemudian dicari passage-nya. Passage itu bagian dari berita itu, atau misalkan paragraf. Dan di sini lebih pendek dan lebih sedikit, bisa lebih sedikit. Di sini misalkan bisa banyak berita, ada misalkan 100, di sini passage-nya hanya misalkan hanya 50 pendek dan lebih sedikit. Karena mungkin eh, duplikat antara eh, di dokumen satu dengan di dokumen yang lain. Ya, jadi di sini di passage retrieval itu melakukan information retrieval. Ya, meretrieve dokumen-dokumen menggunakan query term. Query term-nya itu dari pertanyaan tadi. Kemudian dilakukan yang tadi passage-nya atau paragraf, kemudian di ranking, di ranking ya. Itu adalah tentang question answering. Kemudian kita masuk ke question answering yang close book. Apa yang dimaksud dengan close book? Close book atau juga bisa jadi sudut pandangnya bisa salah satu sudut pandang ya, salah satu dimensi dari tipe-tipe question answering itu adalah dimensi apakah dia close atau close book atau open book. Close book atau disebut juga dengan parametrik. Parametrik itu kata dasarnya adalah parameter. Parameter di sini maksudnya adalah dalam hal ini adalah neural network, parameter, bobot. Ya, jadi parametric question answering artinya hanya mengandalkan bobot yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Ya, jadi di sini seperti halnya misalkan closed book itu, seperti halnya analoginya, em, mau ujian. Ya, question answering kan ujian ya, ada pertanyaan dan disuruh jawab, pertanyaan disuruh jawab, pertanyaan disuruh jawab. Artinya kan itu ujian. Ujinya closed book. Belajarlah boleh sebanyak-banyaknya boleh.
apapun dipelajari, boleh dari internet, dari buku-buku, dari apapun, dari video, dari apa dipelajari boleh. Nah, setelah kemudian ada ujian, ada pertanyaan yang kemudian diminta menjawab, ada pertanyaan yang diminta menjawab, udah pokoknya dari di dalam kepala aja, parameter itu di dalam kepala, dia nggak boleh buka-buka lagi. Kalau open book itu sama seperti ini, artinya belajar, 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 belajar gitu, boleh belajar, belajar, sama belajar, tapi kemudian waktu question answering, dia boleh membuka buku. Ya, membuka bukunya bisa nanti apa yang disebut dengan reading comprehension, artinya membukanya hanya satu not kecil atau RAG, retrieve. Retrieve itu ke koleksi dokumen yang besar. Oke, kita ke close book dulu. Close book itu adalah tadi yang disebut dengan parametric atau ada istilah parametric knowledge. Ya, jadi parametrik itu artinya tadi itu udah tersimpan di dalam kepala, udah tersimpan di dalam model dari proses training parameter. Ini adalah kata dasarnya parameter. Parameter itu adalah bobot kalau di neural network. Yaitu parameter itu yaitu dari parameter-parameter hasil learning sendiri. Learningnya itu learning apa? Boleh itu pre-training atau dia yang training supervise. Ya, jadi baik itu supervised learning maupun semi supervised learning seperti yaitu pre-training seperti language model dan supervised learning misalkan fine tuning. Pokoknya mau di training dengan cara apapun, pre-training, fine tuning, kemudian tambah pre-training, kemudian supervised learning, supervised learning, supervised learning, kemudian ada yang lain lagi boleh. Tapi setelah itu udah waktu dikasih pertanyaan nggak boleh em, akses ke pengetahuan di luar. Ya, close question answering itu seperti itu. Jadi em, menjawab pertanyaan itu tidak boleh atau ya tidak dilakukan akses ke informasi eksternal di luar model itu. Ya, jadi question answering yang berupa generation ya, ini kita adalah berbicara terutama generation ya, yang lebih umum, maksudnya outputnya berupa generation bukan yang sederhana seperti factoid. Factoid itu kan juga sebenarnya bisa dianggap sebagai generation, tapi yang sangat 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 yang apa yang sederhana ya, maksudnya hanya menampilkan satu fakta sederhana. Ya, ini kan sebenarnya diawali dengan predicting network yaitu di language model semi supervised learning. Ya, ini sesuatu yang em, artinya kalau question answering atau LLM itu tanpa retrieval, artinya tanpa tanpa boleh melihat, misalkan utamanya tanpa RAG ya. Ya, LLM yang bagus, yang modern itu bisa mengerjakan sebenarnya question answering untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit juga ya. Jadi untuk LLM yang memang benar-benar besar, seperti misalkan T5, di mana T5 itu dilatih dengan language model, kemudian kalau di sini juga dilatih dengan supervised learning, seperti ini pertanyaan tentang ini jawabannya, pertanyaan tentang ini, pertanyaan tentang ini, pertanyaan ini jawabannya, pertanyaan tentang ini jawabannya gitu terus training. Kemudian juga dilakukan fine tuning. Nah, kemudian waktu yang di testing yang baru, meskipun belum pernah permasalahan itu belum pernah ditanyakan atau dilatihkan, itu bisa dilakukan. Ya, emang. Ya, jadi LLM itu mempunyai pengetahuan yang hebat ya tentang dunia. Jadi ada eh, tes kemampuan berbahasa secara umum yang namanya MMLU, ya, jadi Massive Multi Language Understanding itu
ada tasnya atau permasalahan macam-macam, ada astronomi, biologi dan lain-lain dan lain-lain. Itu meskipun close book, model udah dilatih, namun kemudian tidak boleh melihat mengakses data eksternal itu udah sebenarnya bagus ya ininya performansinya. Ya kita udah belajar saya kira ya, tentang training dan eh, ada pre-training, kemudian ada supervised learning, yaitu supervised fine tuning ataupun mini supervised learning yang dianggap sebagai lanjutan dari pre-training. Tapi tetap aja ya bahwa meskipun LLM itu bagus untuk banyak hal, meskipun dia close book, tapi dia mempunyai sifat dia itu ingin menjawab segala sesuatu hal yang karena dia udah dilatih dengan masif sehingga jawabannya itu sesuatu yang fluent tapi sebenarnya salah yaitu halusinasi. Ini adalah contoh-contoh halusinasi di mana halusinasi untuk permasalahan yang real di mana ada seorang wali kota di Australia yang dia itu marah ya karena dia dikatakan koruptor gitu ya padahal dia bukan whistleblower gitu ya itu kasusnya ya. Ya, ini adalah apa halusinasi itu saya kira kita juga sering menjumpai di kasus-kasus kita. Kemudian di sini juga halusinasi karena suatu perusahaan penerbangan dia menggunakan chatbot resmi dan jawabannya itu ternyata ada yang nggak tepat sehingga konsumen dirugikan misalkan contohnya seperti itu. Ya, jadi salah satu yang penting kelemahan penting itu adalah halusinasi. Ya, sebenarnya ada dua ya di sini halusinasi dan tidak updated tadi, up to date yang ada di bawah. Jadi black box language model itu adalah black box di sini. Kita nggak tahu, kita nggak bisa mengotak-atik di sini salahnya itu di mana sebenarnya. Kalau seperti misalkan sistem yang tradisional tapi mempunyai kemampuan yang sangat terbatas tentunya seperti misalkan decision tree itu kan bisa ngotak-atik tree-nya kita, pohonnya kita bisa utak-atik, kita bisa ubah-ubah ya dengan pengetahuan kita. Tapi kalau di sini adalah black box. Jadi sifat dari neural network itu kan black box. Ya, jadi apa memori yang parametrik artinya yang sudah dilatih itu juga mempunyai keterbatasan. Ya, jadi memang bisa menyimpan informasi yang sangat besar secara menakjubkan tapi tidak bisa memorize segala hal. Nah, kemudian juga yang penting adalah dunia itu berkembang seiring dengan waktu. Artinya ada hal-hal yang baru yang yang apa setelah proses learning. Kalau ini di learning, kemudian setelah itu kan ada perubahan-perubahan lagi. Nah, itu kan belum diupdate ya. Ya, kemudian juga mungkin juga kita ingin menggunakan dokumen-dokumen pribadi kita yang tidak ada di web. Nah, oleh karena itu kan kalau kita hanya mengandalkan dari LLM yang dilatih tidak dengan dokumen pribadi mungkin jadi tidak bisa menjawab dengan baik ya. Kemudian juga ya di sini language model itu adalah yang black box sehingga dia kalau dia bisa menjawab seperti ini gimana gitu ya. Yang kita berikutnya adalah yang open book atau lebih tepatnya lagi adalah open note. Ya, reading comprehension itu adalah seperti halnya di em, uji kemampuan bahasa Inggris seperti IPRT, IELTS, TOEFL. Reading comprehension, pemahaman membaca atau bacaan pemahaman membaca. Jadi artinya em, bagaimana kita memahami sebuah teks pendek seperti ini misalkan teks pendek yang dalam kotak ini teks pendek
Kita abaikan dulu yang di stabilo ini ya, ditandain gini ya. Nah, ini ada teks pendek, yaitu passage atau paragraf. Ya, kemudian ada pertanyaannya. Kita disuruh menjawab di mana jawaban ini ada di dalam passage ini, di dalam teks pendek ini sebagai konteksnya. Jadi ada pertanyaan, ini adalah konteksnya teks pendek, passage atau paragraf ini. Kita lihat di sini, reading comprehension secara umumnya standar seperti ini adalah kita lihat salah satunya adalah ini adalah ekstraktif. Ekstraktif itu seperti yang menstabilo ini ya. Jadi tidak dengan kata-kata lain di luar ini. Kebalikan dari ekstraktif kan abstraktif ya. Abstraktif itu artinya em, meskipun berbeda kata-katanya tapi isinya sama. Ini contoh lain di mana masih sederhana, di mana pertanyaan dan konteksnya yang udah sebagai inputnya, pertanyaan dan konteksnya, passage-nya, kemudian diminta jawabannya, di mana jawabannya adalah eh, kebetulan contoh di sini adalah satu kata yang ekstraktif di dalam sini. Ini contoh yang lain, jawaban itu bisa juga yang berupa rangkaian kata-kata. Ya, jadi sini adalah laki-laki, di sini adalah passage-nya, kemudian di sini ada pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah rangkaian kata-kata dan biasanya ini juga masih ekstraktif, artinya menstabiloin. Dan biasanya jawabannya itu hanya di satu tempat, satu blok di sini. Tidak seret di stabiloin, stabiloin, stabiloin gitu. Ya, di sini salah satu yang atau tadi namanya span. Span itu maksudnya jawabannya itu bisa lebih dari satu kata. Ini adalah contoh-contoh di mana reading comprehension itu di sini menggunakan data SWOT ya. SWOT itu adalah dari Stanford Question Answering data data set. Dan SWOT ini kita bisa juga ambil ya eh, open ya di sini di internet untuk publik kita bisa ambil dan itu reading comprehension menggunakan data SWOT itu banyak penelitian-penelitian bertahun-tahun. Ya, fokus question answering itu reading comprehension SWOT. Ya, jadi meskipun sebenarnya itu sesuatu yang tidak begitu sangat real dibutuhkan oleh kita, reading comprehension itu, tapi itu penelitiannya itu adalah banyak seperti itu. Jadi sebagai reading comprehension itu bisa dianggap sebagai dasar dari question answering yang luas. Nah, ini squad tadi, Stanford Question Answering Data Set, ini dikembangkan, dan banyak dipakai. Ini contoh lagi squad. Ini adalah konteksnya, datasetnya, dan ini ada pertanyaannya. Artinya, di squad itu sudah disediakan datasetnya. Itu adalah passage-nya, pertanyaannya, jawabnya. Passage-nya, pertanyaan, jawabnya. Passage-nya, pertanyaan, jawabnya. Kita lihat lagi di sini. Ini pada intinya adalah jawaban-jawabannya itu adalah ekstraktif. Ya, seperti menstabiloi. Pertanyaan pertama, jawabannya adalah yang merah. Pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah hijau. Pertanyaan yang ketiga, ini distabiloin yang biru, lebih dari satu kata. Dan ini udah bertahun-tahun digunakan. Ya, mengapa reading comprehension itu juga yang sebenarnya kayaknya sederhana, tapi itu juga sesuatu yang penting. Ini kita bisa dilihat salah satunya adalah kita mengenal information extraction. Information extraction ini khususnya adalah relation extraction. Relation extraction itu relasi antar dua entitas. Barack Obama dan pendidikannya misalkan. Ini ada passage-nya. Kemudian di mana Barack Obama lulus? Nah, ini kan sebenarnya Barack Obama lulus, maksudnya alumni mana gitu kan? Nah, ini kan bisa dengan pertanyaan, pertanyaan reading comprehension. Demikian juga semantic labeling. Semantic labeling di sini adalah pelabelan-pelabelan semantik. Seperti misalkan contohnya ada ini, ada kalimat seperti ini.
disuruh melabelin semantiknya. Melabelin semantik itu adalah seperti agennya atau siapa, siap apa yang melakukan apa dan seterusnya. Ini adalah semantik-semantik. Jadi semantik role labeling sebagai sebuah NLP task yang juga relatif sering digunakan itu bisa diselesaikan atau didekatin menggunakan reading comprehension. Ya, reading comprehension itu juga kalau kita lihat tadi yang IBM Watson, itu kita lihat di sini kan sebenarnya di salah satu prosesnya di yang nomor dua tadi, itu adalah kalau ini passage, kemudian ada questionnya, artinya kan mengambil dari passage sebagai salah satu bagian dari uh, question answering secara umum. Ya. Ya, ini sebagai tambahan bahwa ada ekstraktif, abstraktif, dan hybrid untuk reading comprehension. Reading comprehension yang standar seperti di SQuAD, menggunakan dataset SQuAD itu biasanya ekstraktif. Tapi bisa juga menggunakan sebenarnya abstraktif question answering, yaitu yang generation. Ya, dan ini kan lebih general. Ada juga yang hybrid, ya seperti summarization ya. Summarization ada ekstraktif, abstraktif, dan hybrid. Hybrid itu maksudnya diekstraktif dulu, distabilun dulu, yang banyak kemudian dibuat kalimatnya. Ya dapat dikatakan secara sederhananya ya, bahwa question answering dengan RAG, yaitu open book question answering itu seperti retrieval, yang retrieval itu adalah extractive summarization. Artinya diambil, retrieve, kemudian di generate. Generate itu adalah abstraction. Ya, reading comprehension, baik itu ekstraktif maupun abstraktif, implementasi sederhana bisa dengan RNN. Kenapa dikatakan seperti ini? Maksudnya dituliskan di sini. Ini untuk kalau kita ingin membuat eksperimen sederhana, misalkan kalau di tugas eksperimen di kalian di mata kuliah ini ya, kalian bisa melakukan proses question answering, reading comprehension misalkan dengan RNN meskipun akurasinya kurang bagus. Kemudian kalau yang lebih advance ya, ini menggunakan eh, masih menggunakan apa eh, semacam RNN ya, atau di sini LSTM lebih tepatnya lagi. Ya, lebih LSTM. LSTM itu di sini ada dua LSTM. LSTM pertama, kemudian LSTM kedua. Jadi ada dua encoder. Di mana di sini ada dari konteksnya, kemudian di sini dari query-nya. Di mana di sini ada lebih advance lagi untuk ini ya, namanya BIDAF. Ini ya nama ini Bidirectional Attention Flow Machine Comprehension. Nah, di sini ada pertama menggunakan yang karakter base, kemudian digabung-gabung jadi word, word jadi frase. Ini adalah ya praprosesnya katakanlah seperti itu ya, embeddingnya. Nah, kemudian antara konteks dan query itu dilakukan penggabungan atau attention. Attentionnya yaitu dari query ke konteks, ataupun konteks ke query, bolak-balik di sini. Ya, kemudian dilakukan bidireksional di sini, bidireksional lagi. Kemudian dilakukan dicari, dipilih di sini dari konteks ini yang awal dan akhirnya mana. Kita lihat back ya, back, back. Nah, seperti ini kan eh, pertanyaan, ini ada konteks, kemudian ada pertanyaan kan dicari awalnya ini, awal jawaban kata ini, kemudian akhir jawaban. Ya, artinya kita ingin mencari di setiap kata-kata di sini, mana yang awalnya, awal dari jawaban pertanyaan ini, mana yang awalnya, kemudian mana akhirnya. Misalkan yang benarnya adalah awalnya ini, akhirnya ini. Jadi hanya satu range saja. Ya, seperti ini ada satu range saja di sini, mana awalnya, mana akhirnya. Ya, seperti itu. Kemudian reading comprehension, yaitu ada pertanyaan dan ada konteksnya, passage atau paragraf, itu bisa menggunakan BERT. Di mana kita tahu BERT itu adalah
ada pre-training, ya kemudian di fine tuning. Nah, fine tuningnya di sini menggunakan squad di sini. Ya, squad itu gimana cara melakukan fine tuning dengan squad, data reading comprehension, yaitu dengan cara seperti ini. Ini hanya dengan decoder, encoder ya, satu encoder ya. Karena BART itu kan encoder. Ya, di sini kalau ini dengan satu encoder, artinya dibuat separatornya, pemisah antara question dan paragrafnya. Jadi setiap kali pertanyaan, pasangan pertanyaan dan paragraf ini satu serat segini aja, dipisah dengan separator. Separator itu adalah token khusus. Token khusus itu maksudnya yang digunakan konsisten sebagai separator itu adalah token tersebut. Nah, kemudian di dalam paragraf ini dicari nanti mana startnya, mana end-nya. Jadi sama seperti tadi ya. Mana startnya, mana end-nya. Ya, berbeda kalau kita lihat the back. Ini kan menggunakan dua STM, ya, kemudian digabungkan. Tapi kalau di BART ini menggunakan satu, dan ini juga encoder, tapi ini menggunakan separator. Kemudian kalau abstraktif, kita bisa menggunakan encoder-decoder seperti machine translation. Ini artikel yang klasik 2014. Ya, kita menggunakan encoder-decoder aja. Di mana ini adalah pertanyaannya, ini adalah konteksnya dan pertanyaannya, yaitu seperti back. Sama seperti ini menggunakan separator. Kemudian di sini adalah jawabannya. Ya, jadi kalau jawabannya, kalau di yang tadi kan ada awal dan akhir dari kata. Kalau ini kan sesuatu yang baru lah. Ya, reading comprehension itu udah sangat tinggi ya ininya apa akurasi sistem reading comprehension di penelitian-penelitian, tetapi tetap aja sebenarnya tidak 100% atau sempurna diselesaikan. Karena ada beberapa yang relatif sederhana sebenarnya yang jawabannya itu tingkat kegagalannya tinggi. Ya, ini adalah contoh-contoh. Bagaimana dengan contohnya ini, misalkan coreference, simple coreference he atau she. Ya, di sini misalkan konteksnya Melissa dan Antonio itu berteman. Dia adalah seorang jurnalis. Dia he ya, he is a journalist. Dan she adalah seorang advisor. Siapa jurnalis? Nah, seperti ini. Hmm, harusnya jawabannya Antonio. Tapi ternyata failure rate-nya di sini 100%, artinya gagal 100%. Ini artinya tidak bisa melakukan simple co-reference untuk bahasa Inggris yang he artinya orang laki-laki dan she itu artinya orang perempuan. Tidak bisa membedakan. Ini contohnya dan beberapa contoh yang lain. Oke, yang terakhir kemudian masih open book, di mana open book-nya ini adalah menggunakan data yang besar, yaitu menggunakan RAG, Retrieve Augmented Generation. Di mana kita lihat di sini, ini adalah tadi ya, reading comprehension itu di sini. Ya, ini ada dokumen yang dibaca, ada pertanyaannya, ini ada pertanyaannya, kemudian bacanya langsung ke sini kalau reading comprehension, kemudian dijawab. Tapi di sini diaugmentasi, diperluas, diperkaya dengan proses retrieval. Proses retrieval itu artinya misalnya kan meretrieve copy Wikipedia atau yang lain-lain. Dan di sini ada retrieval. Ini sesuatu konsep yang relatif baru dalam konteks utamanya adalah LLM, tapi juga bisa untuk question answering. Ya, jadi di sini kita ulangi lagi. Em, kita membahas tentang question answer yang open book. Artinya bukan hanya dari sisi parametrik, artinya parameter-parameter yang udah dilatih saja, tapi boleh menggunakan menyontek atau melihat eh, pengetahuan-pengetahuan di luar. Ya, jadi open book. Open book itu artinya bisa juga open domain. Open domain itu artinya adalah menggunakan domain yang lain. Ya, domain yang lain itu seperti misalkan ada medik,
technical support atau informatika atau yang lain atau NLP, tapi domainnya itu bisa open, bisa macam-macam gitu ya. Open book itu biasanya juga open domain. Ini digambarkan seperti ini, artinya ada bisa melihat ke retrieve di sini. Ya, ya, jadi di sini tidak diberikan konteks, tidak diberikan passage. Ya, seperti kok reading comprehension tadi kan diberikan ininya, teksnya, dan jawabannya harus dari situ saja reading comprehension. Tapi di sini dari bebas dari manapun. Yang penting ada pertanyaan, tolong jawablah, cari jawaban itu dari manapun, misalkan gitu ya. Atau dari sekelompok, atau dari retrieve dari koleksi dokumen yang punya kita saja juga bisa juga. Nah, ini yang open book, open domain ini satu yang permasalahan question answering yang lebih real, lebih praktikal, lebih banyak kegunaannya. Memang lebih kita perlukan ya. Dan tentunya juga lebih menantang karena ada retrieval-nya. Kalau kita lihat yang tadi ya 2011 Watson, IBM Watson question answering, ini sebenarnya juga ada retrieval juga ya. Jadi ini adalah retrieve augmented juga sebenarnya. Kalau reading comprehension itu hanya di sini. Ya, kalau reading comprehension di sini ada satu, maksudnya message. Nah, tapi kalau untuk retrieve augmented itu ini hanya bedanya kalau bahasan kita RAG, retrieve augmented tapi generation. Nah, masalahnya di sini bukan generation. Ya, generation itu artinya retrieval and generation. Ini retrieval aja, tapi bukan generation. Generation itu maksudnya text generation. Ya, RAG itu adalah retrieve atau retrieval augmented generation. Artinya kata yang paling penting adalah kalau dari kata-katanya ya, itu adalah generation yang dilengkapi atau diperkaya dengan retrieval. Nah, seperti contohnya yang ini, seperti yang tadi ya, saya kira tadi udah, seperti ChatGPT, kita search dari web. Hmm. Tadi LLM yang closed book yaitu parametrik itu potensi halusinasi tadi udah kita katakan, dan kemudian juga training data mungkin tidak up to date karena kan masa kita harus training lagi suatu yang training atau learning LLM itu sangat-sangat mahal dan lama kan. Oleh karena itu tidak bisa setiap saat atau dengan waktu yang sangat singkat secara periodik di training. Oleh karena itu, untuk meminimalisir ya, tidak bisa menghilangkan, tapi meminimalisir halusinasi, potensi halusinasi, dan meminimalisir datanya tidak up to date, itu diperkaya dengan open book, yaitu via retrieval atau retrieval augmented. Ini contohnya ada perubahan direksi di Telkom yang sekitar 4 hari atau 5 hari yang lalu. Nah, ini kalau kita menggunakan ini seperti misalkan menggunakan DeepSeek, ini em, karena dia belum dilatih mungkin ya dengan yang terbaru sehingga dia menuliskan ini adalah yang lama sebenarnya. Artinya pergantiannya belum. Nah, kemudian kalau kita menggunakan search di sini, artinya juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Di sini bukan hanya parametrik, bukan hanya berdasarkan dari memori-memori di hasil learning, tapi juga mencari di web lagi, nah didapatkan yang terbaru seperti ini. Apa, mengapa kalau kita bisa menggunakan search saja tanpa perlu LLM? LLM itu kan pengetahuan yang lebih luas, kemudian generate-nya jadi lebih bagus, ininya, apa formatnya, fluentnya dan lain-lain gitu ya. Jadi itu saling melengkapi sebenarnya information retrieve dengan LLM. Jadi, tadi ada beberapa kelemahan language model atau large language model. Dua di antaranya adalah halusinasi dan tidak up to date. Nah, itu bisa diminimalisir dengan retrieval. Ya, jadi tidak perlu mememorize semuanya waktu proses learning. Ya, kita em, bisa menyediakan data-data yang relevan itu just in time. Jadi waktu diperlukan ya di search, di retrieve. Ya, jadi itu bisa dynamic, jadi bisa diupdate
tambah dokumennya mungkin dari dokumen kita juga bisa, koleksi kita, dan juga bisa interpretable. Interpretable itu bisa seperti halnya kalau information retrieval itu kan bisa menunjukkan sumbernya diambil dari mana. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Di sini ada pertanyaan, question, ini ada answer. Ya, tadi eh, kita bisa bagi ya, kalau kita menggunakan question answering, menggunakan retrieval RAG ya, itu ada proses retrieve dari koleksi dokumen, mungkin koleksi dokumen kita atau dari internet. Nah, kemudian di sini didapatkan retrieve dokumennya seperti ini, proses information retrieval. Dari hasil information retrieval, nah, kemudian di generate. Nah, di generate ini bisa kemudian diambil dari, ada juga citasinya. Ini misalkan diambil karena ada citasinya. Ini adalah citasi, ini adalah yang dokumen satu adalah dari Wikipedia, dokumen dua dari mana, dari mana, dari mana. Ini bisa nunjukin ada citasinya. Ya, bagaimana cara meretrieve? Meretrieve yang relevan passages bisa menggunakan retrieval. Ini adalah proses information retrieval. Proses information retrieval itu bisa dengan klasik. Klasik itu bisa dengan seperti word overlap, ATF-IDF, atau variannya pengembangannya itu BM25 yang menggunakan inverted index seperti yang tadi di depan ya. Ini adalah yang klasik. Kemudian juga bisa menggunakan yang neural base. Neural base itu menggunakan ada beberapa macam, ya seperti misalkan namanya DPR, Sentence Vector, Colbert. Jadi kalau menggunakan yang ini ya, Pak, yang deep learning, ya deep learning itu salah satu intinya adalah semantik ya. Eh, tapi ada, saya kira ada yang namanya trade off ya. Kalau semantiknya bagus atau akurasinya bagus, itu jadi lebih berat. Ya, jadi bisa ada yang fast, ada slow. Berat atau ringannya itu biasanya kalau berat, kalau semantiknya bagus itu berat, tapi semantiknya kurang bagus itu ringan. Seperti yang klasik, menggunakan information yang klasik itu ringan, tapi akurasinya kurang bagus. Kita lihat di sini, yaitu semantik dan kaitannya dengan berat itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan interaction, interaksi. Interaksi antara query dan dokumennya. Kalau interaksinya adalah interaksi yang intensif seperti ini antara query dan dokumen, itu dilakukan secara penuh itu maksudnya setiap query dan setiap dokumen itu, di setiap kata-kata query dan setiap kata-kata dokumen itu ada interaksi ini dari man to many, dan setiap layer kemudian dicari skornya. Nah, itu semantinya bagus, tapi kita lihat bahwa seperti ini adalah berat ya. Kemudian di sini juga lebih berat. Kemudian kalau yang lebih ringan itu seperti misalkan contohnya seperti ini. Ini tidak ada interaksi antara query dan dokumen. Interaksinya itu hanya di bagian atasnya aja. Sama seperti ini juga, interaksinya ada di atas, tapi ini ada pengembangan-pengembangannya. Yang ini salah satu ini ya. Ada interaksi di atas yang antar ini, tapi hanya di sini aja, lead aja. Lead itu lambat di atas saja. Ini adalah salah satu yang menjadi yang terbaik ya sekarang ini. Kita lihat lagi contoh yang tadi dengan gambaran yang lain. Ini adalah kalau interaksinya antara query dan dokumen itu many to many, semua ke semua ke semua ke semua ke semua ke semua. Ini interaksinya bagus, artinya semantiknya bagus, artinya akurasinya tinggi, tapi komputasinya berat. Tapi kalau di sini interaksinya hanya di sini saja antara query dan dokumen, ya semantiknya kurang bagus, artinya akurasinya mungkin kurang bagus, tapi eh, jadi lebih ringan. Ini mungkin sebagai trade-off karena kalau seperti ini tidak layak, tidak scalable. Ya, kalau data yang sangat besar. Ya, tadi dikatakan bahwa language model itu tidak bisa mememorize segala sesuatunya. Ya, karena juga sebesar-besarnya kan informasi sangat besar ya yang ada di internet ini ya. Kemudian juga di samping itu juga
up to date kan, seperti contohnya direksi Telkom tadi bergantian. Juga untuk informasi-informasi, data-data, dokumen-dokumen yang private yang kita punya itu kan tidak ada di web, sehingga perlu dimasukkan atau question answering itu atau language mode LLM itu juga perlu ini apa mengakses menggunakan retrieval. Ya, kemudian di sini ada ini itu adalah black box misalnya seperti tadi ya. Ini contoh yang tadi menggunakan retrieve kemudian query. Oh, ini tadi maaf salah salah. Nah, kalau saya ya kemudian juga ternyata untuk sitasi itu bagus ya ada sitasinya. Tapi sitasi itu ternyata juga dibuat oleh di generate sehingga sitasi sendiri ya sitasi sendiri ada sitasi nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Sitasi itu bisa halusinasi juga sitasinya. Maksudnya sitasi ini sebenarnya nggak ada misalkan gitu. Iya, kita lihat bahwa sistem itu fluent, sangat fluent, artinya ini 1 sampai 5 skalanya, kalau 4,62 berarti kan fluent ya. Em, Kemudian tapi citasi itu dari sisi correctness itu correctness-nya masih perlu ditingkatkan ya. Artinya correctness-nya em, mungkin ini kan ada yang 63%, 89% ya dan mending tapi tetap ada halusinasi. Ya, saya kira seperti itu untuk pertemuan kita. Ya, insya Allah nanti kita akan ada sesi tanya jawab khusus pukul 4 sampai pukul 5. Saya berharap kalian bisa bergabung. Kita bisa berdiskusi, tanya jawab untuk topik ini pada khususnya atau topik-topik yang lain di mata kuliah kita. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.